Shalom warga kerajaan, selamat datang di Voice of Victory, program Saat Teduh Pagi. Mari awali pagi hari ini dengan kita mengucap syukur kepada Tuhan melalui pujian dan penyembahan yang kita nikmati bersama. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Memasuki tema The Valley of Refining, yaitu lembah pemurnian, kita diingatkan bahwa Tuhan akan menguji kemurnian iman dari anak-anak Tuhan. Dan inilah yang akan dialami oleh orang-orang percaya, karena Tuhan mau setiap kita hidup semakin hari semakin berkenan kepadanya. Ayat tema diambil dari surat 1 Petrus 1 ayat yang ke-7. Saya akan bacakan di dalam terjemahan sederhana Indonesia. Dia mengizinkan kita diuji untuk membuktikan apakah kita sungguh-sungguh yakin kepada Kristus atau tidak. Keyakinan kita ibarat emas yang diuji dan dimurnikan dengan membakarnya dalam api. Kalau emas yang fana pun diuji sedemikian keras, terlebih lagi keyakinan kita yang kekal, yang lebih berharga daripada emas. Bila keyakinan kita bertahan melewati ujian itu, kita akan menerima hormat, pujian, dan kemuliaan ketika Kristus Yesus menyatakan diri pada hari kedatangannya.
Ujian atas iman kita diibaratkan seperti emas yang dimurnikan ke dalam api. Jadi untuk menghasilkan emas yang murni harus masuk ke dalam pemurnian. Dan itu adalah gambaran kehidupan kita sebagai pengikut Kristus. Kita harus lulus di dalam ujian pemurnian itu supaya kita hidup semakin serupa dengan Kristus. Oleh sebab itu penting sekali bagi kita untuk berespon dengan benar, supaya kita bisa menguasai ketika ujian atas iman kita itu datang dalam kehidupan kita. Yang pertama, ketika kita berespon dengan yang benar, maka kita tidak akan menjadi takut. Kita tidak akan takut ketika terjadi pemurnian, karena kita tahu api pemurnian itu tidak akan menghanguskan kita. Api pemurnian itu tidak akan menghancurkan kita, membinasakan kita. Tetapi sebaliknya, api pemurnian itu akan membuat kehidupan kita semakin lebih indah. Karena Tuhan akan mengangkat segala kotoran-kotoran yang ada di dalam hidup kita. Hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak berkenan, Tuhan akan singkirkan dari hidup kita, sehingga hidup kita akan semakin indah di dalam pemandangannya. Dan berespon yang benar, yang kedua, kita tidak akan merasa malu. Seperti tertulis di dalam 1 Petrus 4 ayat 16, tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan kehendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Biasanya kalau ada ujian, orang akan menutup dirinya, karena dia merasa malu, karena harus mengalami suatu masalah. Tetapi dengan berespon yang benar, ketika ujian itu datang, maka kita diberikan keberanian oleh Tuhan untuk melangkah, sehingga kita dapat berpikir bahwa ketika ujian datang, itu justru kesempatan kita memuliakan nama Tuhan. Akan ada kesaksian yang keluar dari hidup kita, karena Tuhan akan mengerjakan sesuatu yang indah di dalam hidup kita. Dan yang ketiga, dengan berespon yang benar, kita akan mengucap syukur. Api pemurnian itu tidak akan menghalangi kita untuk mengucap syukur. Karena kita tidak berprasangka yang buruk kepada Tuhan. Kita tidak berpikir bahwa Tuhan itu tidak sayang kepada kita. Tuhan tidak mengasihi kita. Tetapi dengan berespon yang benar, kita mempunyai pikiran bahwa dalam setiap keadaan kita, Tuhan itu baik bagi kita. Dan dengan mengucap syukur, hati kita itu akan bersukacita. Dan sukacita itulah yang akan memberikan kekuatan kepada kita, sehingga kita mampu melewati setiap proses yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Sehingga iman kita tidak hanya berhenti sampai pada pikiran kita atau perkataan saja, tetapi iman kita terus bertumbuh menjadi suatu tindakan di mana Kristus dinyatakan dalam hidup kita. Tugas kita hari ini adalah periksa iman kita. Jangan sampai kita memiliki iman yang kanak-kanak, yaitu iman yang hanya minta berkat ini itu baru kita mau sungguh-sungguh kepada Tuhan. Atau kita memiliki iman yang rombongan. Jadi kalau ada temannya banyak, kita baru kuat. Tetapi kalau ujian itu harus sendiri, kita menjadi lemah dan kita terpuruk. Hari-hari ini kalau Tuhan izinkan, api pemurnian itu datang dalam kehidupan Anda. Satu hal yang saya katakan, jadilah kuat, bangkit, karena Tuhan akan menolong kita. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman yang Tuhan sudah sampaikan bagi setiap kami. Terima kasih Engkau sudah mengingatkan kami untuk kami senantiasa berespon dengan benar untuk setiap hal yang terjadi dalam hidup kami, terutama dalam keadaan yang tidak baik, karena kami sedang menantikan karya-Mu terjadi dalam hidup kami. Itu sebabnya berikan kemampuan kepada kami semua Tuhan, untuk kami boleh mengalami semua masalah pergumulan yang saat ini ada di dalam hidup kami. Dan kami percaya Tuhan, kami tidak perlu takut, karena Engkau Allah yang menyertai kami, Engkau Allah yang akan menolong kami, Engkau Allah yang meneguhkan kami, Engkau Allah yang akan membawa kami kepada kemenangan. Terima kasih Tuhan, berkati aktivitas kami sepanjang hari ini. Berkat-Mu kami terima hari ini atas pernikahan kami, keluarga kami, pekerjaan dan pelayanan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.